Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel tempat belajar elektronika dari teori hingga praktek. Bagi teman-teman yang baru gabung, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai resistor sebagai pembagi tegangan listrik. Pada contoh pertama ini, kita mempunyai sebuah rangkaian yang terdiri dari dua buah resistor yang dihubungkan seri dan dihubungkan dengan sumber tegangan, katakanlah baterai 12 volt. Di sini kita akan menghitung berapa arus yang mengalir dalam rangkaian ini dan menentukan tegangan yang melintasi R2 ini. Dalam rangkaian ini resistor dihubungkan secara seri, jadi arus mengalir dalam satu arah. Pertama, kita akan menghitung berapa R total dari rangkaian seri ini. Kita dapat menghitungnya dengan rumus hukum Ohm. Resistor total dari rangkaian seri ini adalah R1 ditambah R2, yaitu sama dengan 10 ditambah 20. Sama dengan 30 ohm. Sehingga kita dapat mencari arus yang mengalir di sini dengan rumus V sama dengan I kali R. I sama dengan V per R. V-nya di sini adalah tegangan sumber 12 volt dibagi resistor total ini ya teman, 30 ohm. Jadi di sini didapatkan 0,4 ampere. Jadi arus yang mengalir dalam rangkaian ini yang melalui resistor seri ini adalah 0,4 ampere. Dan tegangan yang melintasi R2 ini adalah di sini kita artikan adalah V output. Jadi V output di sini adalah arus yang mengalir dalam rangkaian kali R2 sama dengan 0,4 ampere kali R2 nya adalah 20 ohm sama dengan 8 volt. Jadi tegangan yang melintasi R2 di sini adalah 8 volt ya teman-teman ya. Adapun cara lain untuk menghitung berapa tegangan di R2 ini adalah sebagai berikut. Di sini adalah tegangan output. Jadi V output di sini sama dengan feed sumber, tegangan sumber kali R2 dibagi R1 plus R2 sama dengan V sumbernya kali R2 nya di sini 20 dibagi 10 ditambah 20 sama dengan 12 kali 20 per 30 sama dengan 8 volt. Jadi di sini V outputnya adalah 8 volt ya teman-teman ya. Jadi kita bisa menggunakan cara yang pertama ataupun cara yang kedua ini. Oke teman-teman, sekarang mari kita lakukan praktek untuk membuktikan bahwa teori ini bisa diterapkan di dalam praktek yang sebenarnya. Sekarang saatnya kita melakukan percobaan. Di sini terlihat sebuah rangkaian pembagi tegangan seperti pada contoh yang pertama, yakni untuk R1 di sini adalah resistor sebesar 10 ohm dan R2 di sini sebesar 20 ohm yang merupakan gabungan dari dua resistor 10 ohm secara seri, karena untuk mendapatkan nilai 20 ohm tidak ada, sehingga kita bisa melakukannya dengan rangkaian seri. Oke, untuk tahap pertama mari kita ukur resistansi dari resistor masing-masing. Untuk R1 di situ terlihat di multimeter sebesar 10 ohm terukur. Untuk R2 di situ terukur 19,9 ohm atau 20 ohm.
Jadi untuk nilai masing-masing resistor sudah sesuai. Oke, sekarang kita nyalakan dulu power supply-nya. Ya, power supply-nya sudah nyala. Dan pada output rangkaian ini terukur 7,3 volt. Jadi di bawah 8 volt teman-teman ya. Selanjutnya di sini kita lihat contoh yang kedua. Di sini kita akan membuat atau merancang sebuah rangkaian pembagi tegangan yang mana outputnya di sini dapat mengeluarkan tegangan 6 volt dan arus yang mengalir kita setting sebesar 60 mA dengan menggunakan baterai sebesar 12 volt. Di sini rangkaian di sini arus maksimal yang kita gunakan adalah 60 mA. Kita akan menentukan berapa nilai dari R1 dan R2 ini agar di sini tegangan output sama dengan 6 volt. Jadi berapa R1 dan R2-nya di sini? Oke, langkah pertama untuk menghitungnya kita bisa menggunakan rumus hukum Ohm di mana V sama dengan I kali R. I-nya di sini adalah 60 mA, di mana 60 mA sini bisa kita konversi menjadi 0,06 ampere. Jadi di sini 0,06 ampere kali resistor total di sini yaitu R1 plus R2. Di sini kita belum tahu R1 R2 ya. Nah, karena ini di sini tegangannya adalah 12 volt. R1 plus R2 sama dengan 12 volt dibagi 0,06 ampere. Di sini kita dapatkan 200 ohm. Jadi di sini penjumlahan dari R1 dan R2 adalah sebesar 200 ohm. Karena V outputnya di sini adalah 6 volt, 6 volt di sini adalah separuhnya dari tegangan sumbernya, yaitu separuh dari 12 volt. Jadi di sini kita bisa menentukan berapa besar R1 dan R2. Caranya sangat mudah teman-teman. Karena di sini adalah V output di sini adalah separuh dari 12 volt. Maka kita cukup membaginya dengan 2. Jadi di sini kita dapatkan nilainya masing-masing adalah 100 ohm. Jadi R1 di sini adalah 100 ohm dan R2 juga 100 ohm. Jadi di sini berlaku rumus berapapun tegangan sumber yang diberikan, ini misalkan 20 volt, V outputnya di sini akan didapatkan separuhnya, yaitu 10 volt. Bila di sini adalah 40 volt, maka di sini akan 20 volt. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita melakukan percobaan yang kedua. Di sini ada sebuah rangkaian pembagi tegangan yang mana nilai dari kedua resistor yaitu R1 dan R2 adalah sama, masing-masing 100 ohm. Dan nanti akan kita hubungkan dengan sumber tegangan 12 volt dan nanti akan kita amati berapa tegangan keluaran dari rangkaian ini. Secara teori output dari tegangan ini adalah separuh dari tegangan sumbernya di sini. Kalau tegangan sumbernya di sini adalah 12 volt, maka di sini harusnya 6 volt. Oke? Langsung kita praktek. Oke, sebelum kita hubungkan dengan power supply, kita ukur dulu berapa nilai resistor R1 dan R2. Nilai R1 adalah 97 ohm dan nilai R2 adalah 98 ohm. Kita pastikan dulu bahwa tegangan power supply adalah 12 volt. Terlihat di multimeter terukur tegangan power supply-nya 12 volt. Selanjutnya kita hubungkan ke dalam rangkaian. Tegangan power supply sudah kita hubungkan. Sekarang mari kita ukur berapa tegangan output dari rangkaian ini.
Di multimeter terlihat bahwa tegangan output terukur 5,89 volt. Dan ini bisa dikatakan sama dengan 6 volt. Setara dengan 6 volt. Jadi di sini sudah terbukti bahwa rangkaian ini memang bisa mengeluarkan tegangan 6 volt. Selanjutnya mari kita lihat contoh yang ketiga. Contoh ketiga ini kasusnya adalah sama, tapi sedikit berbeda. Di sini kita akan mencoba merancang sebuah rangkaian pembagi tegangan, yang mana outputnya di sini kita menginginkan tegangan output di sini adalah sebesar 12 volt dengan sumber tegangan 20 volt. Kita akan mencari berapa nilai dari R1 dan R2. Dengan catatan di sini kita menginginkan arus yang mengalir adalah maksimal 50 miliampere. Oke, langkah pertama adalah di sini arusnya 50 miliampere, kita konversi dulu menjadi 0,05 ampere. Selanjutnya kita menggunakan rumus hukum Ohm, yang mana V sumbernya sama dengan arus yang mengalir dalam rangkaian kali R total. R total di sini adalah R1 plus R2 ya teman-teman ya. Jadi kalau kita masukkan tegangan sumbernya adalah 20 volt sama dengan arusnya adalah 0,05 ampere kali R totalnya adalah R1 plus R2, sehingga R1 plus R2 ini sama dengan 20 dibagi 0,05, didapatkan 400 ohm. Jadi R1 plus R2 sama dengan 400 ohm. Oke, di sini sudah diketahui, sudah ditemukan bahwa nilai dari R total yang merupakan penjumpalan dari R1 dan R2 adalah 400 ohm. Sekarang nilainya akan kita catat bahwa R1 plus R2 sama dengan 400 ohm. Sehingga karena kita menginginkan tegangan outputnya adalah 12 volt, maka kita bisa menghitungnya dengan rumus seperti ini. V output sama dengan V input atau V sumber kali R2 dibagi R1 plus R2. Di sini R2 belum diketahui teman-temannya. Di sini R2 belum kita ketahui, sehingga di sini bisa kita tuliskan ini 12 volt sama dengan 20 kali R2 dibagi 400 ohm. Untuk memudahkan menghitungnya, di sini kita kalikan 400 dan sebelah kanan sini juga kita kalikan 400. Sehingga di sini cukup kita coret aja. Jadi di sini tinggal R2 dan 12 kali 400 adalah 4800. Ini sama dengan 20 kali R2. Untuk memudahkan perhitungan juga, di sini sebelah kiri kita bagi 20, sebelah kanan juga kita bagi 20. Kita coret juga biar habis, sehingga didapatkan nilai R2 adalah 240 ohm. Jadi R2-nya di sini, R2-nya 240 ohm. Sekarang tinggal kita mencari berapa besar dari R1. Sekarang kita hapus dulu biar mudah untuk menghitungnya. Dari perhitungan sebelumnya, kita telah menemukan bahwa nilai dari R1 dan R2 adalah 400 ohm. Sehingga kita bisa menggunakan rumus ini. R1 plus R2 240 ohm sama dengan 400 ohm. R1 sama dengan 400 dikurangin 240, sini sama dengan 160 ohm.
Jadi R1 sudah kita temukan, yaitu nilainya 160 ohm. Jadi di sini teman-teman, dari rangkaian ini dengan R1 160 ohm dan R2 240 ohm, dengan menginginkan arusnya mengalir sebesar 0,05 ampere, maka didapatkan tegangan output sebesar 12 volt. Oke teman-teman, mari kita lihat contoh berikutnya. Sekarang pada contoh keempat ini, di sini terlihat sebuah rangkaian pembagi tegangan seperti rangkaian ini, yang mana dua resistor memiliki nilai yang sama, yang diberi sumber tegangan sebesar 20 volt. Kira-kira berapa ya tegangan output pada rangkaian ini? Di sini kita lihat bahwa R1 dan R2 memiliki nilai yang sama, sehingga bisa kita ketahui bahwa nilai V output di sini adalah separuhnya dari tegangan sumber. Di sini tegangan sumber adalah 20 volt, jadi V outputnya adalah 10 volt. Oke, di sini kita catat nilainya 10 volt. Oke, selanjutnya dari V output 10 volt ini, jika kita beri sebuah beban, apa yang terjadi? Apakah tegangan output ini akan tetap sama 10 volt atau akan berubah? Di sini kita coba berikan sebuah beban L, katakanlah 1000 ohm, sehingga di sini akan memberikan tegangan output berapa volt di sini. Dari rangkaian ini kita bisa gambarkan bahwa arus dalam rangkaian ini mengalir dari positif ke negatif. Jadi di sini arus mengalir di sini teman-teman ya. Nah, pada titik ini terjadi percabangan. Jadi arus akan terbagi menjadi dua. Ya teman-teman ya. Oke, sekarang mari kita hitung bersama berapa tegangan keluaran pada rangkaian ini. Di sini R2 dan L, resistor beban ini, dihubungkan secara paralel. Kita akan menghitung resistor ekivalennya sama dengan 1/R2 ditambah 1/L pangkat min 1 sama dengan 1/100 ohm plus 1/1000 ohm pangkat min 1. Jadi di sini didapatkan 90,9 ohm. Jadi V output sama dengan V input atau V sumber dikalikan R ekuivalen dibagi R1 plus R ekuivalen. Nah, di sini sama dengan tegangan sumbernya 20 kali 90,9 ohm dibagi 100 plus 90,9 ohm. Jadi di sini Vout-nya sama dengan 9,52 volt. Jadi Vout dari rangkaian ini yang saat diberi beban sebesar 1000 ohm didapatkan Vout 9,52 volt. Jadi nilainya lebih kecil ya teman-teman ya. Nah, lebih kecil daripada ini ya. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahwa tegangan output dari sebuah rangkaian ini apabila belum diberi beban akan didapatkan tegangan sesuai yang kita inginkan. Dalam contoh ini adalah 10 volt, dan setelah diberi beban maka tegangan keluaran akan menurun menjadi 9,52 volt.
Oke, selanjutnya di sini kita ubah nilainya menjadi 10 ohm. Apa yang terjadi? Oke, di sini kita cari R ekuivalennya dulu dengan rumus yang sama, yang mana di sini R2-nya 100 ohm dan R bebannya ini adalah 10 ohm. Jadi di sini didapatkan nilai 9,09 ohm. Sehingga Vout di sini sama dengan 20 volt dikalikan R ekuivalennya adalah 9,09 ohm dibagi 100 ohm ditambah 9,09 ohm. Vout di sini sama dengan 1,67 volt. Jadi dapat kita temukan bahwa V output setelah diberi beban 10 ohm didapatkan nilai yang jauh lebih kecil dari 10 volt dari tegangan yang diharapkan. Jadi kesimpulannya begini teman-teman, apabila kita menginginkan sebuah pembagi tegangan dengan tegangan outputnya sebesar 10 volt, maka untuk memberikan sebuah beban pada rangkaian ini kita harus memperhatikan juga besar arus yang bisa disuplai rangkaian ini, yang bisa disuplai dari pembagi tegangan ini. Jika beban yang diberikan terlalu rendah, pada contoh ini adalah 10 ohm, maka tegangan yang diberikan oleh pembagi tegangan ini akan turun drastis, akan drop secara signifikan. Nantinya akan memberatkan dari rangkaian ini, dan lama-kelamaan rangkaian ini akan cepat panas dan terbakar. Jadi untuk beban yang disarankan adalah yang lebih tinggi dari resistansi internal rangkaian ini. Oke teman-teman, sampai sini sudah paham ya. Selanjutnya mari kita praktek. Kita akan menerapkan dari teori yang sudah kita bahas. Oke teman-teman, pada percobaan yang ketiga ini kita akan menambahkan sebuah beban sebesar 1 kilo ohm. Di sini beban R resistor sebesar 1 kilo ohm yang kita tambahkan pada rangkaian sebelumnya pada percobaan yang kedua. Nanti akan kita amati berapakah tegangan outputnya. Apakah tegangan output yang sebelumnya adalah 6 volt, dan setelah kita pasang sebuah beban di sini, apakah tegangannya akan tetap mengeluarkan 6 volt. Oke, sebelum kita mulai, kita ukur dulu berapa resistansi dari masing-masing resistor. Untuk R1 di sini terukur 97,9 atau 98 ohm. Sedangkan R2 adalah terukur 89 ohm. Kenapa nilainya tidak 100 ohm? Ini karena R2 ini merupakan gabungan secara paralel, dihubungkan secara paralel dengan beban 1 kilo ohm. Jadi kalau diukur, nilai paralel dari 100 ohm dan 1 kilo ohm menghasilkan nilai resistansi 89 ohm. Oke teman-teman, langsung kita coba. Sebelum rangkaian kita hubungkan dengan power supply, kita pastikan dulu berapa sumber tegangan power supply tersebut. Di situ terukur bahwa tegangan power supply adalah 12 volt. Jadi power supply siap digunakan.
rangkaian sudah kita hubungkan dengan sumber tegangan. Sekarang mari kita ukur berapa tegangan output yang dikeluarkan. Pada multimeter terlihat bahwa tegangan output terukur 5,67 volt atau setara 5,7 volt. Jadi di sini dapat kita ketahui bahwa setelah rangkaian ini diberi beban, maka tegangan output akan menjadi turun. Yang tadinya sebesar 6 volt, sekarang menjadi 5,7 volt. Apabila tanpa beban, maka tegangan output akan terukur 6 volt. Setelah diberi beban, tegangan output terukur 5,7 volt. Jadi di sini untuk memberikan beban, kita harus menyesuaikan berapa resistansi internal dari rangkaian tersebut agar nilai tegangan output tidak drop, tidak turun secara drastis. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Apabila ada yang kurang jelas, silakan bertanya melalui komen, dan jangan lupa untuk subscribe agar teman-teman bisa mendapatkan video terbaru lebih awal. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you. Wassalam.